Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam seri PA dari kitab Yesaya. Dan pada sesi ini kita akan belajar dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Namun sebelum kita membahas apa yang ditulis oleh Yesaya pada bagian ini, mari kita sama-sama menundukkan diri untuk memohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menggali firman-Mu yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Bukakan hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam bagian ini, dan juga kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah fokus dan juga hati yang bersandar pada janji-Mu yang telah tertulis di dalam Alkitab, sehingga firman yang akan kami pelajari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada sesi ini kita akan belajar dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita akan belajar tentang kerajaan damai. Mari kita renungkan terlebih dulu tentang apa yang terjadi di dalam dunia pada masa sekarang ini. Secara umum, kita pasti akan setuju bahwa hidup di dunia terlihat semakin sulit. Harga rumah, pendidikan, bahan makanan semakin tidak terjangkau. Lapangan pekerjaan semakin menipis. Dan juga kita melihat peperangan ada di mana-mana. Pecahan semakin sering terjadi. Tidak hanya di dalam situasi seperti yang terjadi di partai-partai politik ataupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi perpecahan juga umum terjadi di dalam gereja, tempat yang seharusnya damaian itu diwujudkan lebih dibanding tempat lain di dunia ini. Tetapi justru di gereja, perpecahan juga umum terjadi. Dengan demikian kita berpikir bahwa kedamaian sepertinya tidak mungkin terwujud di dalam dunia ini. Manusia ingin atau berharap mewujudkan kedamaian. Tapi ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, maka justru yang umum terjadi adalah pecahan dan pertikaian dan bukannya damaian. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kita dan sangat penting bagi kita untuk melihat apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas isi dunia ini dan Dia juga yang memiliki rencana atas jalannya dunia ini. Di dalam bagian ini kita dapat melihat ada kesinambungan dari apa yang telah dipaparkan dari bagian sebelumnya. Ketika itu ada nubuat tentang Tuhan yang menghancurkan musuhnya, yaitu Asyur. Dan juga Tuhan mendisiplin umatnya, sehingga umatnya itu ada di dalam keadaan yang sangat terjepit karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi juga justru bersandar pada hal-hal di luar Tuhan. Sehingga umatnya pun ada di dalam keadaan yang hancur-hancuran. Tetapi walaupun ada di dalam keadaan seperti itu, Tuhan masih memberikan pengharapan kepada umatnya. Jadi ada bedanya antara kehancuran yang dialami oleh orang di luar Tuhan, itu pasti kehancuran yang membinasakan. Tetapi kehancuran yang dialami oleh umat Tuhan, kita tahu kalau kita belajar dari Alkitab, segenting apapun atau sehancur apapun hidup kita, tetapi di dalam Tuhan kita selalu ada pengharapan. Inilah yang dinyatakan di dalam bagian yang akan kita pelajari pada sesi ini. Dan bagian ini juga melanjutkan pengharapan mesianik atau pengharapan akan datangnya Mesias, seorang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Bagian ini memunculkan kembali pengharapan mesianik yang telah dipaparkan di dalam pasal 7 dan juga pasal 9 yang telah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pelajari. Dan Yesaya menggunakan peristiwa historis, yaitu apa yang terjadi di dalam dunia ini untuk menggambarkan atau menubuatkan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Misalnya di dalam bagian ini,
Yesaya memaparkan apa yang terjadi ketika Raja Ahaz memerintah, situasi dunia yang sulit, dan juga apa yang terjadi ketika Asyur dihancurkan Tuhan. Itu juga situasi dunia yang sulit. Tetapi di dalam situasi dunia yang seolah tidak ada pengharapan ini, Tuhan tetap memberikan jaminan bahwa Mesias, Sang Juru Selamat, Raja yang penuh dengan kedamaian, itu pasti akan datang. Mari kita masuk di dalam pembahasan ayat demi ayat, dan saya bacakan dulu ayat 1 dan juga ayat 2. Demikian firman Tuhan, keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang. Tetapi sebagaimana dari tunggul tumbuh tunas baru, demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Kuasa Tuhan akan memimpin dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya, mengenal kehendak Allah dan takwa kepadanya. Bagian ini menubuatkan seorang raja yang akan muncul. Dan di situ dikatakan kalau di terjemahan BIMK disebut sebagai keturunan Raja Daud. Tetapi sebenarnya seperti yang ditulis di dalam terjemahan baru, istilah yang muncul adalah keturunan Isai. Jadi bukan Daud yang dipaparkan oleh atau ditonjolkan oleh Yesaya, tetapi justru Isai. Mengapa demikian? Kita akan pelajari. Dan juga ada frasa atau gambaran pohon yang sudah ditebang dan kemudian adanya tunas baru di dalam ayat pertama. Artinya apa? Yesaya sebenarnya sedang membandingkan atau kontras ya, membandingkan secara tajam antara apa yang terjadi dengan Asyur yang di dalam bagian sebelumnya yaitu pasal 10 ayat 33 sampai 34 digambarkan Asyur seperti hutan yang dibabat habis karena mereka memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan juga melakukan perhitungan kepada mereka dan mereka dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi juga tidak hanya Asyur yang berhadapan dengan Tuhan, umat Tuhan pun berhadapan dengan Tuhan karena mereka pun memberontak kepada Tuhan. Hutan yang gundul yang dipaparkan atau digambarkan di dalam pasal sebelumnya, sekarang di dalam pasal 11, hutan yang gundul itu muncul sebagai gambaran umat Tuhan. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka seolah tidak memiliki pengharapan. Keadaan mereka porak-poranda. Ini seperti apa yang dialami oleh Raja Ahaz. Di dalam pasal 7, ada krisis yang dialami oleh Raja Ahaz ketika Asyur mengancam kerajaannya. Ahaz harusnya bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang Ahaz lakukan? Ahaz justru meminta bantuan kepada Asyur, bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Yang terjadi, Ahaz tidak mendapatkan damaian, tetapi justru keadaannya hancur. Dan kalau kita melihat sejarah umat Tuhan, apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel dan juga raja-raja Yehuda, mereka semuanya juga gagal untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Ada raja-raja yang kelihatan baik pada masa awal pemerintahnya baik, tapi di dalam masa akhir pemerintahnya dia melakukan penyelewengan. Ada juga raja seperti Daud yang luar biasa, dekat dengan Tuhan. Tapi Daud pun gagal melakukan dosa yang sangat keji. Jadi kita dipaparkan dengan bukti-bukti bahwa seluruh raja yang memerintah umat Tuhan tidak ada yang berhasil. Semuanya gagal, semuanya tidak ada yang memenuhi standar Tuhan. Tetapi di dalam situasi yang seolah tiada harapan, seolah situasi yang porak-poranda, hancur-hancuran, gagal. Muncul pengharapan tentang raja yang lebih baik dibanding Daud. Ini adalah nubuat tentang Mesias, raja yang akan datang yang dinyatakan oleh Yesaya. Dan mengapa Isai yang muncul? Karena Yesaya ingin menekankan bahwa raja ini adalah raja yang lebih baik dibanding Daud. Daud gagal,
dan juga raja-raja setelah Daud gagal juga di hadapan Tuhan dan juga gagal menyejahterakan umatnya, gagal mewujudkan perdamaian. Tetapi ada raja yang lebih baik dibanding Daud. Masih keturunan Isai, masih keturunan Daud, tetapi raja ini raja yang jauh lebih baik dibanding Daud. Inilah yang kemudian ditonjolkan di dalam bagian ini oleh Yesaya, dan keturunan Isai juga menyatakan bahwa raja ini tidak lahir dari tengah kegemerlapan istana. Jadi Isai adalah orang yang bersahaja. Dia bukan raja, bukan seorang yang berkuasa. Walaupun nantinya Isai ini akan menurunkan Daud, raja yang berkuasa. Tapi Isai adalah orang yang bersahaja. Demikian pula raja ini yang akan muncul, katakan sebagai keturunan Isai, untuk menunjukkan bahwa dia juga akan lahir dari tengah-tengah situasi yang biasa, bahkan dari situasi yang papa hina, seperti juga umat Tuhan pada masa Yesaya ini yang digambarkan sedang ada di dalam masa porak-poranda. Tetapi ada tunas baru. Pohon-pohon sudah ditebang, tapi muncul tunas baru, pengharapan yang baru ketika raja ini muncul. Seperti apa raja itu? Di dalam ayat yang kedua, di situ ada 7 kata yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Roh Allah ketika menyertai raja itu. Roh Allah akan membimbing dia, kemudian akan membuatnya berbudi dan bijaksana. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa hitung, di sini ada 7, dan 7 itu menggambarkan sesuatu yang utuh, lengkap, sehingga Yesaya menggambarkan bahwa raja ini akan diurapi dan juga diperlengkapi oleh Tuhan sedemikian lengkapnya. Berbudi dan bijaksana mengingatkan kita pada Yesaya pasal 9 ayat 5 bahwa Mesias dikatakan sebagai penasihat bijaksana. Jadi raja ini akan memiliki hikmat yang luar biasa. Kemudian cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya. Raja ini tidak hanya memiliki hikmat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan hikmat tersebut. Banyak orang yang pandai di dalam ide gagasan, tetapi ketika diminta melaksanakan gagal. Raja ini tidak. Dia selain berhikmat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan hikmat tersebut. Dan kemudian raja ini mengenal kehendak Allah dan takwa padanya. Jadi ini adalah gambaran seorang raja yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Seorang raja yang selengkap ini, seideal ini, pasti akan membawa berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Raja ini disertai Roh Allah yang membuatnya menjadi raja yang luar biasa. Jadi gambaran yang dinyatakan oleh Yesaya pada bagian ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang mampu untuk melaksanakan atau memiliki gambaran yang ideal seperti raja ini. Dan itulah pengharapannya dinubuatkan oleh Mesias, dinubuatkan oleh Yesaya tentang Mesias. Bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian ayat ketiga sampai kelima, demikian firman Tuhan. Kesukaannya yaitu taat kepada Tuhan. Ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang. Orang miskin dihakiminya dengan adil. Orang tak berdaya dibelanya dengan jujur. Orang bersalah dihukum atas perintahnya. Orang jahat ditumpasnya. Ia bertindak dengan adil dan setia dalam segala-galanya. Setelah di bagian sebelumnya, Yesaya menggambarkan seperti apa raja itu. Maka di bagian ini Yesaya menggambarkan apa yang dilakukan raja itu. Bagaimana tindak tanduk atau perilaku raja itu ketika memerintah. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa raja itu taat kepada Tuhan. Jadi raja itu akan bersandar penuh hormat, akan tunduk kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dia akan mengutamakan Allah dibanding duniawi. Dia tidak akan goyah ketika dihadapkan pada godaan dunia.
dan dia juga tidak akan goyah ketika dihadapkan pada ancaman yang diberikan dunia kepada dirinya. Kemudian di dalam ayat 5 dikatakan raja itu adil dan setia. Adil dan setia ini adalah dua istilah penting yang muncul berulang kali di dalam kitab Yesaya dan menyatakan bahwa raja ini adalah raja yang berintegritas, dapat dipercaya secara penuh. Apa yang dilakukannya tidak ada yang memiliki motivasi jahat atau yang menghasilkan burukan. Semuanya dihasilkan dari motivasi yang baik dan menghasilkan kebaikan. Raja ini juga digambarkan akan memerintah dengan benar, adil, dan tanpa pandang bulu. Seperti yang saya tampilkan di layar, keadilan yang tidak pandang bulu, tidak melihat siapa yang sedang ada di hadapannya. Kalau benar, dikatakan benar, kalau salah, dinyatakan salah. Jadi peduli apakah itu orang miskin atau orang kaya, orang yang tinggi status jabatannya, atau orang yang rendah. Semuanya akan dihakimi dengan adil, dan orang-orang lemah akan diperhatikan. Ini berbeda sekali dengan apa yang ditunjukkan oleh para hakim dan juga para pemimpin di dunia ini, yang mereka mudah sekali berbelok dari kebenaran. Bahkan juga raja-raja Israel. Banyak raja yang pada masa awal pemerintahnya terlihat baik, benar, tetapi kemudian semakin lama semakin menyeleweng. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Salomo ketika diberi hikmat oleh Tuhan di awal pemerintahan. Dia memerintah dengan baik, tetapi justru di akhir kehidupannya dia menyeleweng dan pada akhirnya itu menyebabkan Israel terpecah. Dan apa yang digambarkan di dalam bagian ini memenuhi kriteria hakim yang ideal yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 18 dan kemudian Keluaran 23 ayat 2 sampai 3 dan ayat 6 sampai 8. Raja yang ideal seperti ini itu adalah raja yang dinanti-nantikan oleh semua orang di muka bumi ini. Kita lanjutkan di dalam ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing. Anak sapi akan merumput bersama anak singa, dan anak kecil menggiring mereka. Sapi akan makan rumput bersama beruang, anak-anaknya berbaring bersama-sama. Singa makan jerami seperti sapi. Bahkan seorang bayi tak akan cedera bila bermain dekat ular berbisa. Di Sion, bukit suci Allah, ada yang jahat atau merusak. Negeri akan penuh pengetahuan tentang Allah seperti air memenuhi lautan. Ini menggambarkan keadaan pemerintahan ketika raja itu memerintah. Di situ ada gambaran pemangsa yang hidup bersama-sama dengan mangsanya. Tidak ada mara bahaya, bukan bagi bayi atau anak kecil. Ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, bisa berdampingan dengan makhluk-makhluk yang kuat, ganas, yang umum kita lihat di dalam dunia ini. Jadi gambaran ini kemungkinan adalah simbolis, bukan sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia yang kita kenal sekarang ini. Ya misalnya saja, tadi dikatakan singa memakan jerami seperti sapi. Bagaimana mungkin singa bisa memakan jerami di dalam keadaan dunia yang kita kenal sekarang ini. Jadi ini adalah gambaran kedamaian yang luar biasa yang adikodrati, supernatural, sesuatu yang melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia, sesuatu yang melampaui apa yang sanggup dilakukan oleh manusia. Kedamaian seperti ini tentu belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah dunia yang kita kenal. Tapi ingat, di dalam sejarah dunia memang belum pernah terjadi, tetapi di dalam sejarah Alkitab itu pernah terjadi. Kapan? Yaitu ketika manusia ada di Taman Eden. Ketika itu tidak ada kejahatan, manusia bisa hidup berdampingan dengan alam sekitar, dan juga bumi menjadi
tempat yang ideal untuk ditinggali oleh manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita pernah melihat kejadian atau kedamaian seperti itu ada di Taman Eden. Dan inilah nanti yang juga akan diwujudkan ketika Allah memulihkan langit dan bumi yang kita kenal sekarang ini, dan Allah memberikan langit dan bumi yang baru untuk ditinggali oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gambaran dunia yang Allah kehendaki seperti ini, penuh dengan keindahan, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kedamaian, adalah harapan atau rancangan Allah bagi alam semesta dan dunia yang kita tempati. Tetapi itu tidak terwujud karena manusia lebih memilih untuk memberontak kepada Allah, menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Akhirnya dunia menjadi tercemar. Tetapi bukan berarti pengharapan Allah itu gagal. Allah tetap berdaulat. Dan nantinya ketika raja yang dinubuatkan oleh Yesaya ini datang, maka bumi yang penuh dengan kedamaian yang adikodati seperti ini akan diwujudkan oleh Allah. Jadi kita ingat bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Allah, karena Dia yang berdaulat untuk menentukan segala sesuatunya, dan apa yang dirancangkannya itu pasti akan terjadi. Bahkan ketika umat Tuhan juga memberontak, hidupnya porak-poranda, tetapi Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada mereka melalui kehadiran Raja yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. Dan di dalam ayat 9 tadi juga dikatakan ada Sion, Bukit Suci Allah. Jadi Sion ini adalah tempat peristirahatan Tuhan. Misalnya kita bisa membaca di dalam Mazmur 132 ayat 14. Dan juga gambaran seperti Kanaan di dalam Ulangan 12 ayat 9 sampai 10. Kanaan adalah tanah dan juga keadaan damai yang menjadi tujuan akhir umat Tuhan di dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Demikian pula ketika kita menjadi pengembara di dunia yang rusak ini, yang penuh dengan penderitaan ini, Tuhan memberikan pengharapan atas terwujudnya situasi yang damai di Kanaan yang baru. Kelak kita akan tinggal di dalam situasi seperti ini, dan kita akan diperintah oleh Raja yang ideal, seperti yang didumbakan oleh Yesaya ini. Inilah tujuan akhir kita sebagai umat Tuhan. Dan siapakah Raja itu? Siapakah Raja yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam bagian ini? Kalau kita melihat keadaan yang luar biasa seperti yang digambarkan tadi, itu tidak mungkin dicapai oleh pemerintahan raja manapun di dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat raja yang ideal, sosok yang seperti digambarkan oleh Yesaya tadi, yang sempurna, itu juga tidak mungkin terwujud pada sosok pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang ada di muka bumi yang kita kenal sekarang ini. Kita justru sering dikecewakan oleh para pemimpin kita. Jadi siapakah raja itu? Kalau kita melihat ciri-ciri dari apa yang dipaparkan oleh Yesaya tadi, semuanya itu sebenarnya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Kolose 2 ayat 3 dinyatakan, Kristuslah yang menyingkapkan segala kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang dahulu tersembunyi. Jadi seluruh hikmat Allah, kebenaran, keadilan, kesucian, kekudusan, belas kasih dan sebagainya itu ada di dalam diri Kristus. Jadi gambaran tentang Roh Allah yang mengurapi raja yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, itu dipenuhi semua di dalam diri Tuhan Yesus yang tidak memiliki celah sedikit pun. Ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, kita melihat betapa idealnya sosok manusia ini. Dan inilah raja yang kelak akan memerintah kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kalau raja seperti ini memerintah, maka pasti perdamaian akan terwujud secara total. Jadi nubuat ini sebenarnya juga menyatakan bahwa ketika Kristus atau Mesias atau Raja yang tulis, ketika Kristus datang kedua kalinya, maka kejahatan dunia akan dihakimi.
Kita akan pelajari lebih jauh di dalam sesi berikutnya. Dan setelah itu, kehidupan kekal menanti orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah saat ketika pemerintahan Mesias terwujud secara penuh. Jadi kedamaian yang sejati pasti akan kita dapatkan. Kita tidak usah resah Bapak Ibu sekalian. Kita pasti akan mendapatkannya ketika Kristus datang kedua kali. Namun, walaupun kita baru akan mendapatkannya secara penuh setelah kedatangan Kristus yang kedua, sekarang ini pun sebenarnya kita sudah mendapatkan kedamaian itu kalau kita terus berelasi dengan Tuhan Yesus. Melalui doa-doa kita, melalui relasi kita bersama Roh Kudus dan juga pembacaan kita di dalam Alkitab, semuanya itu akan memberikan kita kedamaian yang dikodrati. Kedamaian yang tidak mungkin kita dapatkan dari situasi atau dari dunia sekitar kita. Walaupun kita ada di dalam situasi sulit, tetapi ketika kita berelasi dengan Kristus, maka kita juga akan menerima kedamaian yang jauh melampaui apa yang mampu dunia tawarkan. Maka kalau kita melihat situasi atau sejarah umat Tuhan, secara para misionaris, para pelayan Tuhan, dan juga mungkin orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, dan bahkan mungkin pernah kita rasakan juga bahwa di tengah situasi dunia segelap apapun, umat Tuhan tetap bisa memiliki sukacita dan juga memiliki kedamaian. Umat Tuhan tetap bisa menjadi penyalur berkat, penyalur damai di tengah kepecahan yang ada di sekitar mereka. Jadi inilah pengharapan kita dan inilah juga yang menjadi kekuatan kita bahwa kita ada di dalam Kristus dan kita memiliki akses kepada kedamaian yang seperti itu. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Di dalam situasi yang paling genting sekalipun, Tuhan tetap berkuasa untuk menjalankan rencana dan kehendak. Situasi yang tiada pengharapan bagi umat Tuhan di masa Yesaya. Ternyata Tuhan tetap munculkan pengharapan dan pengharapan itu pasti terwujud. Kita telah melihat buktinya bahwa raja itu yang datang tadi itu telah dipenuhi di dalam diri Kristus. Tidak ada hal yang bisa menggagalkan kedatangan Kristus. Jadi kita percaya bahwa hanya Kristus, hanya Tuhan yang layak dijadikan sandaran pengharapan karena kedaulatannya mutlak. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melebihi kuasa Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ahaz, jika dia terdesak tetapi justru meminta bantuan kepada Asyur. Dan pada akhirnya situasinya justru semakin kacau. Hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita bersandar pada hal-hal di luar Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan karena Tuhan pasti menang. Jangan takut kepada situasi apapun yang mengancam kita. Ada konsekuensi ketika kita percaya kepada Kristus, yaitu kita akan mendapatkan hidup kekal dan mendapatkan kedamaian yang sejati, baik pada masa yang akan datang ataupun pada masa kini. Walaupun belum diwujudkan secara penuh, tetapi kita yang percaya kepada Kristus bisa mencicipi bagaimana relasi dengan Allah yang intim itu. Tetapi juga ketika kita menolak Kristus, kita juga akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal, yaitu akan binasa di dalam kekekalan. Ketika kita menolak Kristus, ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan di dalam situasi yang sulit, maka kita justru akan semakin buruk, akan semakin masuk ke dalam situasi yang lebih rumit. Orang-orang yang ketika ada di dalam kondisi terdesak, dia bersandar pada hal-hal di luar Tuhan. Yakinlah, dia tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Walaupun kelihatannya baik pada mulanya, tetapi di akhirnya dia itu akan menyimpan seperti bom waktu. Hal yang besar, sesuatu yang sangat merugikan yang akan meledak di kemudian hari. Dan itu akan menimpanya secara penuh ketika dia meninggal. Lepas dari dunia ini, bukannya semakin keadaannya akan membaik, tetapi keadaannya justru akan semakin bertambah buruk karena dia ada di dalam keterpisahan kekal dengan Allah. Satu-satunya pribadi yang mampu membawa damai. Pisah dengan Allah, terpisah dengan sumber damai secara kekal adalah hal
yang sangat mengerikan untuk kita bayangkan. Maka marilah apa yang kita pelajari ini menjadi komitmen juga kepada kita untuk menentukan sikap yang tepat. Apakah kita mau percaya kepada Kristus atau justru kita menolak Kristus. Dua-duanya ada konsekuensinya, tinggal bagaimana kita memilih. Maka perlu untuk menundukkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menerangi dan memampukan kita untuk percaya pada Kristus. Dan pelajaran yang kedua adalah damai yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Natur manusia yang berdosa itu tidak mungkin menghasilkan damai sejati. Hanya Roh Kudus yang mampu mentransformasi hati. Jadi kalau ingin mencari kedamaian, jangan cari di dalam kekayaan, di dalam pertemanan, dan sebagainya. Itu hanyalah kedamaian yang semu, yang sementara. Damai yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, hidup di dalam Kristus, maka baik keadaan kita miskin atau kaya, kita tinggal di tengah pergaulan yang membawa damai, keluarga yang harmonis, atau tinggal di tengah pergaulan yang membawa perpecahan, keluarga yang tidak harmonis. Apapun situasinya, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita pasti akan menerima damaian. Karena kedamaian itu bukan berasal dari luar diri kita, tapi berasal dari Roh Kudus. Hiduplah menebar kedamaian dan bukan permusuhan. Kita yang sudah menerima damai dari Tuhan, marilah kita juga menebarkan damai dan juga pengharapan atas kedamaian itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada pertikaian, jangan malah dikompor-kompori, jangan malah diperbesar, padamkan. Karena tidak ada untungnya pertikaian itu semakin membesar. Mari kita renungkan dua pertanyaan supaya kita juga dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan pertama, apa perbedaan dampak yang dirasakan antara orang-orang yang berharap pada Tuhan dengan orang-orang yang berharap pada hal-hal di luar Tuhan? Kemudian yang kedua, bagaimana Anda bisa mewujudkan damai di tengah kondisi keluarga, pelayanan, dan lingkungan pada saat ini? Billy Graham, seorang pelayan Tuhan yang memberkati banyak orang, berkata demikian, hanya Kristus yang dapat memberikan damai yang kekal, damai dengan Allah, damai di antara manusia dan bangsa-bangsa, dan damai di dalam hati kita. Mari kita tutup pembahasan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pengharapan yang Kau berikan bagi kami di tengah keadaan yang sulit. Biarlah pengharapan itu senantiasa menjadi kekuatan kami, Tuhan. Dan pakai kami juga untuk dapat membagikan pengharapan itu kepada orang lain dan mewujudkan damai yang Kau berikan itu di lingkungan kami masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di dalam pembahasan kitab Yesaya di sesi selanjutnya.